Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltek Trans, Selamat datang di Paspor Podcast Transportasi. Cari Tahu Jadi tahu Poltek Trans SDP Palembang series ke 11. Kembali lagi bersama kami, saya mahasiswa semester 4 Rizky Amelia Putri yang akrab disapa dengan Gizel, dan rekan saya. Dan saya mahasiswa semester 4 Muhammad Iqbal Abdullah Firdaus yang biasa disapa dengan Iqbal. Nah, Bizel, Ya. kalau 4 bulan yang lalu nih kita pernah juga nih ngadain podcast yang membahas tentang organisasi marching band. Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang keorganisasian. Kita akan datangkan narasumber yang spesial yang tentunya tahu nih tentang keorganisasian yang ada di lingkungan Poltek Trans SDP Palembang. Langsung aja nih kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ketua BEM Poltek Trans SDP Palembang dan Wakil Ketua BMN Poltek Trans SDP Palembang. Karena narasumbernya spesial, maka perkenalan dirinya juga harus spesial dong. Jadi kita perkenankan buat Ketua BEM dan Wakil Ketua BMN untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Boleh dipersilakan kepada Ketua BEM dan Wakil Ketua BMM. Baik, terima kasih kepada Bizel dan juga Iqbal selaku host yang juga spesial pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Pelapor mahasiswa semester 4, nama Muhammad Al-Hafiz, nomor pokok mahasiswa 2303013, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Musyawarah Mahasiswa. Perlu kalian ketahui, Badan Musyawarah Mahasiswa sendiri merupakan organisasi legislatif yang memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa dan juga memiliki fungsi mengevaluasi kinerja dan juga mengawasi beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Boleh dilanjutkan kepada Ketua BEM. Baiklah, terima kasih. Apa kabar penonton semuanya? Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mahasiswa semester 4 Muhammad Rehan Zaki, nomor pokok mahasiswa 2303015. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan oleh Hafiz nih tentang Badan Musyawarah Mahasiswa, yaitu organisasi legislatif yang berada di kampus Poltek Trans SDP Palembang yang berperan utama untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa-mahasiswi dan mengevaluasi kinerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, untuk Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri merupakan organisasi eksekutif di Poltek Trans SDP Palembang yang memiliki peran utama dalam menjalankan setiap kegiatan mahasiswa dan menjadi penghubung antara kampus dan mahasiswa. Mungkin sekian penjelasan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke Sobat Poltek Trans, kita udah diajak nih kenalan sama Ketua BEM dan Wakil Ketua BMN Poltek Trans SDP Palembang periode 2025-2026. Jadi makin penasaran ya Bal tentang organisasi BEM dan BMM, apalagi tadi udah diceritain secara singkat nih tentang BEM dan juga BMM. Sebenarnya kami penasaran nih, pastinya sebelum kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM maupun BMM, pasti ada nih yang disiapkan sebelum memimpin sebuah organisasi itu. Boleh dikasih nih jawaban apa sih yang disiapkan kalian sebelum menjadi pemimpin di sebuah organisasi yang kalian duduki sekarang itu? Baiklah, terima kasih. Mungkin sebelum menjadi pemimpin, kita harus mengetahui dulu organisasi apa yang akan kita pimpin, visi dan misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian sebagai pemimpin kita harus membangun hubungan yang baik dengan seluruh anggota kepengurusan agar dapat menjalankan setiap kegiatan dengan lancar dan baik. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus mengembangkan cara komunikasi yang baik dan komunikatif agar setiap tujuan dan maksud dari kita dapat tersampaikan kepada seluruh pengurus anggota organisasi tersebut. Nah, ternyata Sobat Poltek Trans banyak ya Bal persiapan yang
harus disiapkan nih Sebelum oleh jadi mereka sebelum terpilih menjadi ketua BEM maupun wakil ketua BMM. Nah, dari sekian banyaknya anggota nih di organisasi, tentunya memiliki kompetensi dari anggota yang berbeda-beda nih. Gimana sih cara meningkatkan kompetensi daripada anggota yang masing-masing tersebut bisa sama rata atau bisa menjadi lebih baik? Bisa dijawab oleh Wakil Ketua BMM. Baik, dalam organisasi tentu saja kita harus mengesampingkan yang namanya senior dan junior. Karena kan kita tahu sendiri di sekolah kedinasan yang namanya senioritas itu tentu saja harus kita bedakan ketika kita sudah dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama kita, anggota-anggota dari baik organisasi BEM maupun BMM harus kita jadikan rekan agar seluruh maksud dan tujuan kita sebagai penyampaian aspirasi dan juga sebagai eksekusi dalam suatu program kerja dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh seluruh masyarakat maupun mahasiswa sekalian. Jadi ternyata untuk jadi seorang pemimpin itu tidak perlu adanya kekerasan ya untuk menjadi pemimpin yang Yang dihormati. ya, betul. Sekarang tidak perlu tanpa kekerasan. Berarti Poltek ini sudah Ya. zero violence, Kekerasan. Udah humanis Ya. sekarang. humanis. Jadi maksud dari ketua BMM tadi kan harus menyetarakan nih sobat Poltekklan antara senior dan junior. Jadi kerjasamanya tuh lebih nyambung gitu ya. Nah, Nah, oke deh, kalau untuk pengalaman nih, walaupun baru terpilih dan baru dilantik menjadi ketua BEM maupun ketua BMM, pasti ada pengalaman yang kira-kira membantu kalian menjadi pemimpin yang baik. Boleh diceritain Ceritakan. nih pengalaman tersebut kepada sobat Poltektrans yang lagi nonton podcast kali ini. Boleh dijawab oleh ketua BEM. Jadi pengalaman yang membantu kami dalam memimpin organisasi saat ini tentu saja yang pertama adalah kami selalu mencontoh hal-hal baik yang dilakukan pemimpin-pemimpin kami sebelumnya. Semenjak kami masuk di kampus Poltekklan SDP Palembang, kami selalu belajar, melihat dan kemudian menerapkan hal baik yang dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk menjalankan organisasi agar setiap tujuan maupun kegiatan dari organisasi dapat berjalan dengan lancar. Sebagai seorang manusia, kita merupakan orang yang selalu belajar. Jadi kami selalu melihat dan belajar dari setiap kesalahan maupun kegagalan dari setiap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi mencontoh dan mengambil hal-hal yang bisa diambil, hal yang baik dari pemimpin-pemimpin di periode sebelumnya. Kalau Royhan dan Al-Hafiz ini dulu apakah pernah ikut menjadi anggota organisasi atau pernah memimpin juga? Boleh diceritakan? baik, kalau saya sendiri sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Musyawarah Mahasiswa pada periode pertama, Bal, waktu saya tingkat satu, Ya. sebelumnya memang sudah di organisasi Demustar namanya dulu. Jadi Demustar sendiri merupakan organisasi yang sama dengan BMM dan dikarenakan satu hal dari instruksi menteri, lalu dari taruna berubah menjadi mahasiswa. Dan pada periode kedua, pada saat tingkat 2 awal, semester 3 juga masih menjabat di Badan Musyawarah Mahasiswa. Dan alhamdulillah sekarang masih dipercaya dan diberi amanat untuk menjabat sebagai wakil ketua Badan Musyawarah Mahasiswa. Oh gitu. Jadi pengabdiannya tuh memang udah dari awal sekali ya, sehingga bisa menduduki jabatan sekarang. Kalau ketua Badan Eksekutif Mahasiswa gimana? Sama seperti Al-Hafiz, kami juga sebelumnya pernah menjadi pengurus dari organisasi yang ada di Poltekklan SDP Palembang.
yaitu BEM yang dulunya bernama Resimen Korps Taruna Poltek SDP Palembang. Pada tingkat 1 kami diamanahkan jabatan sebagai Komandan Kompi 2 Batalion Muda. Jadi memang kami sudah diberi percaya dan amanah untuk menjadi pengurus di periode sebelumnya, dan alhamdulillah sampai saat ini amanah yang diberikan lebih besar, yaitu menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Seperti itu. Jadi Bal, memang narasumber kita nih udah lama nih berkecimpung di dunia organisasi di Poltekran SDP Palembang. Tapi pastinya ya Bal, kalau dalam sebuah organisasi itu pasti anggota tim tuh ada yang selisih paham. Iya. Ya kan? Betul Setiap sekali. orang pasti memiliki pemikiran, Yang pendapat berbeda. yang berbeda-beda bisa. Betul. Nah, kalau kalian nih, apa sih yang kalian lakuin kalau anggota tim kalian itu terdapat selisih paham? Boleh dijawab oleh Royhan terlebih dahulu ya kali untuk pertanyaan kali ini. Baiklah, selisih paham dalam berorganisasi merupakan hal yang biasa. Kita sebagai seorang pemimpin harus objektif, harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Kemudian kita harus melakukan diskusi, mencari kesepakatan bersama ataupun titik tengah dari permasalahan tersebut dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi. Oke, jadi kita harus menentukan titik tengah, Iqbal ya, kalau dari penjelasan Royhan tadi, sehingga kesalahpahaman tadi atau selisih tadi bisa terselesaikan dengan cara yang baik. Nah, pertanyaan saya, berat nggak sih tugas menjadi seorang pemimpin, menjadi petugas seorang ketua BEM dan wakil ketua BMM? Gimana cara membagi waktu dalam menyelesaikan tugas yang memiliki tenggat waktu? Bisa dijawab? Baik. Baik. Sebagai pemimpin dalam suatu organisasi, tentu saja kita harus memikirkan nih potensi atau prioritas mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Apalagi tugas kita sebagai mahasiswa wajibnya tentu saja belajar. Betul. Dan jadi bagian dari organisasi ini merupakan suatu tantangan bagi kami, yang dimana dari saya sendiri, bagaimana cara saya membagi waktu nih. Menurut saya, yang pertama kita harus melihat jadwal ataupun prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Tambahkan ya. yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Misalnya, Bang, kita memiliki program kerja pada bulan depan. Namun dalam tenggat waktu yang berdekatan kita memiliki jadwal UAS nih. Ya. Jadi menurut saya sebagai seorang pemimpin, tentu saja kita harus mendahulukan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu belajar. Namun tetap dalam tanggung jawab penuh kita sebagai pemimpin, yaitu tetap laksanakan tugas-tugas yang telah kita rencanakan dahulu. Wah, jadi banyak ya pelajaran yang kita ambil nih dari penjelasan Al-Hafiz tadi, bagaimana caranya untuk membagi waktu antara kewajiban kita sebagai mahasiswa dan juga kita sebagai pemimpin di sebuah organisasi tersebut. Nah, itu Sobat Poltekna sebagai tips nih, tips rahasia ya mungkin dari seorang Al-Hafiz untuk kita semua biar kita lebih belajar lagi gitu. Kalau dari segi konflik nih, konflik itu kan banyak ya kalau dalam sebuah organisasi. Apalagi kalian di sini posisinya sebagai pemimpin. Apa nih yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin ketika terjadi konflik di dalam sebuah organisasi tersebut? Boleh Royhan, gimana nih cara kamu buat mengatasi hal tersebut? Baiklah, sebelum yang kami sampaikan tadi, sebuah konflik atau permasalahan atau selisih paham antar anggota organisasi merupakan hal yang biasa. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus tetap tenang dan objektif. Jangan kita terpancing emosi agar kita bisa melihat
sumber masalah dengan jelas. Kemudian kita harus mendengarkan penjelasan dari semua pihak. Jadi kita berikan kesempatan bagi semua yang berselisih paham untuk menyampaikan pandangan dari mereka. Kemudian kita analisis masalah tersebut, identifikasi penyebab utamanya, mengapa bisa terjadi konflik nih dalam satu organisasi. Kemudian kita lakukan musyawarah untuk mencari cara untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, sehingga setiap pihak tidak ada yang merasa disudutkan dan permasalahan dapat kita selesaikan. Berarti kita harus melihat dari perspektif kedua belah pihak yang berkonflik. Oke. Ya, dan mengutamakan musyawarah ya tadi ya. Tuh. Nah, untuk Al-Hafiz nih, pernah nggak sih dalam situasi yang dimana kita tuh harus menunjukkan sikap kepemimpinan kita, menunjukkan keberanian kita dalam menghadapi suatu tantangan? Bisa dijawab? Baik, terima kasih Iqbal. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap kepemimpinan kita pada suatu tantangan yang mungkin bakal terjadi? Jadi tentu saja sebagai seorang pemimpin kita harus, yang pertama adalah tenang. Dalam setiap kita mengambil keputusan, kita tidak boleh nih gegabah ataupun hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja, karena hal tersebut akan menimbulkan konflik yang tadi sudah dijelaskan oleh Royhan. Saya rasa sebagai seorang pemimpin kita harus tahu di mana kita harus bersikap tegas ataupun kita bersikap santai kepada para anggota dan juga mahasiswa-mahasiswa sekalian. Betul. Jadi di saat tertentu kita tuh santai, lebih dekat dengan anggota, tapi di saat tertentu juga kita harus lebih tegas gitu ya. Sesuai tempat dan waktu. Betul. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya kan, Bal? Kalau melihat seorang pemimpin itu ya, biasanya tuh melihatnya dari karakteristik utama yang dimilikinya. Boleh nih untuk Al-Hafiz, berikan dong salah satu karakteristik utama seorang pemimpin yang efektif dalam sebuah organisasi menurut kamu ya. Baik, terima kasih Bizel. Menurut saya karakteristik ataupun sikap yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin, yang pertama adalah kemampuan kita berorganisasi. Jadi maksud dari kemampuan organisasi tersebut ialah kita mampu mengarahkan dan juga menggerakkan anggota-anggota kita ya, dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu kita juga harus menjadi teladan bagi seluruh mahasiswa. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin, kita adalah orang yang mungkin yang pertama kali akan dicontoh oleh mereka. Jadi oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, teladan ataupun contoh yang baik itulah yang harus kita berikan kepada mereka. Oh, gitu. Jadi kalau ditangkap dari jawaban tadi, karakteristik utama seorang pemimpin itu lebih ke role model ya, sebagai contoh untuk anggotanya gitu. Karena pemimpin sebagai contoh pertama, betul kan, buat anggota-anggota yang berada di naungan organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi nih, tentunya kita pasti menginginkan suatu perubahan yang lebih baik tentunya kan. Namun tentunya ada juga perubahan yang datang secara mendadak atau yang tidak kita siapkan lah. Nah, bagaimana sih jadi seorang pemimpin dapat mengelola perubahan dalam organisasi ini agar tetap berjalan lancar, organisasi tetap berjalan lancar dengan adanya perubahan yang terjadi? Bisa dijawab oleh Ketua BEM. Perubahan merupakan hal yang biasa dalam kita menjalankan suatu organisasi. Agar perubahan tersebut dapat tetap berjalan lancar dalam organisasi, kita harus menjelaskan nih kepada seluruh pengurus alasan dari perubahan tersebut. Pastikan seluruh pengurus memahami mengapa perubahan itu terjadi. Kemudian kita harus
melibatkan seluruh pengurus dalam proses perubahan, seperti kita meminta masukan dari pengurus agar setiap pengurus merasa dilibatkan dalam setiap perubahan tersebut dan roda organisasi tetap dapat berjalan dengan lancar. Gitu. Ya, betul. Mantap sekali jawaban Iya. dari Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM. Karena pada dasarnya ya, kalau kita sebagai anggota tim juga diberikan komunikasi mengenai perubahan itu pasti lebih menerima gitu kan akan perubahan tersebut. Bukan hanya pemimpinnya saja, tapi pastinya anggota-anggota timnya juga menyadari dan bisa paham mengenai perubahan tersebut kan. Bal, dari tadi kamu penasaran nggak nih? Ini kita kedatangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Ketua Badan Musyawarah Mahasiswa. Nah, Sobat Politik Trans pasti bertanya-tanya nih, di mana sih Ketua BMM di periode 2025-2026 ini? Kenapa nggak diundang di podcast kita pada hari ini? Gimana tuh? Baik, Jawabannya. Iqbal dan juga Bizel. Jadi untuk ketua dari Badan Musyawarah Mahasiswa sendiri itu diketuai oleh tingkat 3 tahun semester 6 atas nama Kak Padi Gemilang Putra yang saat ini sedang melaksanakan praktek kerja lapangan. Oleh karena itu saya sebagai wakil dari Badan Musyawarah Mahasiswa turut dalam podcast pada sore hari ini menggantikan beliau yang saat ini sedang melaksanakan tugas. Iya. Oh, seperti itu. Jadi rasa penasaran kita nih udah terjawab ya. Penasaran Kenapa ya. yang dihadirkan adalah wakilnya, kenapa Iya, tidak ketuanya? betul. Oke, teman-teman, Sobat Politik Trans, inilah narasumber kita pada hari ini yang spesial yang sudah memberikan kita informasi yang banyak dan juga tips and trick mengenai kepemimpinan, leadership ya. Leadership yang langsung dari pengalaman mereka dan juga keterlibatan mereka secara langsung ya, yang sudah lama di keorganisasian Poltek Trans SDP Palembang. Oke, Sobat Politik Trans, mungkin ini saja podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus pantauin channel kita karena kita bakal ngadain podcast-podcast selanjutnya yang tentunya nggak kalah lebih seru dari podcast series ke-11 pada kali ini. Cari tahu, Jadi tahu, Poltek Trans SDP Palembang. Sampai jumpa lagi Sobat Poltek Trans.